Selama hidup kita, seberapa sering kita mengingat keberhasilan? Seberapa sering kita ingat piala-piala yang kita dapatkan, riuh tepuk tangan, atau ucapan selamat? Seberapa sering kita menyimpan kebanggaan? Tentu saja sering. Saya yakin prestasi-prestasi kita disimpan di rak paling tinggi di bagian lemari kasta paling dewa di rumah kita. Tapi, seberapa banyak dari kita yang mengabadikan kegagalan? Menyimpannya untuk ditunjukkan atau hanya untuk dikenang? Seberapa banyak dari kita yang meyakini bahwa sebenarnya kegagalan kadang merupakan bagian dari masa lalu kita yang turut menjadikan diri kita yang sekarang? Atau kita pada masa depan nanti? Biar tak menyenangkan, kadang kesulitan adalah hal yang jauh lebih menguatkan kita dan menjadikan diri kita yang sekarang. Dan itulah hal yang saya percaya. Coba kita ingat-ingat lagi saat kita memilih sekolah, saat kita memilih hobi, saat kita menentukan apa yang ingin kita makan, atau apa yang ingin kita kenakan, atau apa yang ingin kita katakan. Semua itu mengantarkan kita pada apa yang terjadi saat ini, termasuk keberhasilan dan kegagalan yang kita alami, termasuk masa sulit dan masa jaya yang kita lalui. Saya ingat sekali dulu waktu saya kelas 5 SD, saya pernah gagal memenangi lomba pidato tingkat provinsi. Waktu itu rasanya hancur sekali. Sepertinya tak lagi-lagi seumur hidup saya ingin berbicara di depan umum lagi. Anak kelas 5 SD yang tentu waktu itu belum pandai untuk berdamai dengan kegagalan dan kekecewaan, belum mengerti apa-apa. Namun ternyata 16 tahun setelah itu, 16 tahun setelah saya memproses kegagalan itu, saya sadar bahwa sebenarnya pengalaman itulah yang akhirnya membuat saya justru bisa berbicara saat ini di depan teman-teman semua. Coba bayangkan kalau pada umur 10 tahun saya tidak mencoba untuk berlomba, merasakan menang, atau keliru, atau melakukan kesalahan, atau kurang berlatih dan kalah, mungkin saya tidak akan bisa jadi seorang duta bahasa 10 tahun kemudian. Atau mungkin kalau pada saat SMP saya tidak mencoba mencalonkan diri untuk menjadi seorang ketua OSIS, mungkin saya kehilangan kesempatan untuk belajar menjadi seorang pemimpin dan akhirnya menjadi ketua Ikatan Duta Bahasa Jawa Barat selama 2 tahun lamanya. Termasuk ketika saya memutuskan untuk mengambil jurusan pendidikan, banyak orang menunjukkan raut kecewa, berkata bahwa saya salah memilih jalan, bahwa masa depan saya mungkin tak akan secemerlang dokter dan pengacara, dan bahwa seharusnya saya bisa mengambil jurusan yang lebih dari sekadar guru. Omongan-omongan itu, walaupun menggetarkan, namun tak menggentarkan saya. Saya berjalan dengan mimpi saya menjadi seorang pendidik, walaupun sempat krisis percaya diri, walaupun sempat terlambat ikut ujian, walaupun saya pernah dikritik dosen habis-habisan, lalu dapat nilai D, dan lulus tepat sebelum semester 10. Namun pada akhirnya, 3 mimpi yang saya tulis di lemari tempat kos saya, yang ternyata spidolnya tidak bisa dihapus, pun terwujud. 3 mimpi sederhana itu yaitu mendapat beasiswa, mendapat IPK 4, dan lulus cum laude. Setelah itu saya berhasil berkesempatan untuk mengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing di Australia, mendapat penghargaan sebagai presenter terbaik di Universitas Melbourne, dan dipekerjakan oleh pemerintah di negeri seberang, membawa nama Indonesia dengan bangga, mengenalkan Indonesia pada dunia lewat pendidikan dan bahasa. Pada posisi itu bukanlah waktu bagi saya untuk akhirnya tersenyum, menyeringai, dan membuktikan kepada omongan orang-orang yang menyepelekan cita-cita saya dan pilihan saya waktu itu. Bukan bagaimana saya bilang, lo semua salah. Bukan seperti itu. Tapi itu adalah titik yang mengingatkan saya bahwa dunia bisa berkata apapun yang ingin mereka katakan, namun bukti bahwa bertanggung jawab pada pilihan kita sendiri pada suatu titik akan mengantarkan kita pada mimpi itu sendiri. Saya juga ingat ketika SD, saya harus menjadi seorang protokol upacara dadakan.
seorang teman lalu berkata bahwa suara saya jelek. Saya akui memang saya tidak bisa menyanyi, namun ternyata saya baru tahu kalau suara saya juga tidak bagus untuk menjadi seorang pembawa acara. Namun sejak saat itu, saya justru semakin sering mencoba berbicara di depan publik, menjadi pembawa acara di acara pensi sekolah, acara kecamatan, acara tingkat kabupaten, bahkan membawakan acara dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Semakin mencoba, tentu saja saya semakin sering gagal. Namun tentunya saya juga banyak sekali belajar. Tapi suatu hari saya ingat saya terpilih menjadi salah satu presenter terbaik oleh Rosiana Silalahi dalam sebuah acara beasiswa yang saya dapatkan. Rosiana Silalahi waktu itu adalah sampai sekarang masih menjadi idola saya. Lalu setelah itu saya juga dipuji oleh Jeremy Teti, katanya suara saya merupakan kelebihan saya. Saya juga ingat saat dulu saya bersepeda di bawah terik matahari di sebuah kota di Pantura untuk belajar sebelum mengikuti lomba. Dengan penuh keyakinan saya mengayuh. Saya berpikir karena saya berjuang keras, saya pasti akan menang. Hasilnya saya kalah. Tapi saya juga ingat bahwa ada perjuangan-perjuangan lainnya, seperti bagaimana saat semester akhir saya mengajar di salah satu bimbel yang ongkosnya jauh lebih besar daripada gaji saya. Atau saat saya pulang malam memilih jalan kaki di trotoar yang sempit dan berlubang dan ditanami pohon di tengah-tengahnya karena menunggu angkot terlalu lama, atau saat saya tertidur di toilet saking lelahnya. Atau saat saya harus berangkat pukul 5 pagi untuk mengajar 4 jam jauhnya dari tempat saya tinggal dan menghabiskan 8 jam perjalanan setiap mengajar. Atau saat orang-orang kembali berkata bahwa menjadi guru adalah pilihan yang salah untuk saya. Namun, itulah bayangan-bayangan yang paling saya ingat ketika akhirnya saya menerima kabar bahwa tahun ini saya akan mengajar mahasiswa di Columbia University di New York dengan bahasa dan pendidikan. Dengan peran yang saya miliki, dengan jalur yang saya pilih sendiri. Adalah masa-masa ketika kita merasa ditinggalkan, masa-masa ketika kita merasa sendiri, ketika kita merasa tidak mampu, yang juga ternyata mengantarkan kita untuk berada di sini. Tidak pernah terpikir pun di benak saya untuk menjadi seorang ketua yayasan pada usia 25 tahun. Berdirinya Heart Logic Foundation saat ini tentunya juga merupakan cita-cita yang terwujud pada seperempat abad usia saya. Membuat yayasan pada usia muda, bahkan saat saya pun masih belum punya banyak uang, saat pengalaman saya pun belum seberapa, tentu saja bukan tanpa kendala dan halangan. Namun, yang paling saya syukuri adalah pada proses pembuatan yayasan ini, kami tidak berhenti berjuang. Saya juga bersyukur ada banyak tangan-tangan baik yang membentuk urun daya, tangan-tangan yang tak kenal lelah selepas bekerja, tangan-tangan yang bahkan juga digunakan untuk membangun karir mereka, menjadi tulang punggung keluarga, namun masih mau dan mampu membantu secara sukarela. Karena kami percaya, kita tak harus memiliki banyak untuk bisa memberi sedikit. Tak harus berkepala 3 dulu, baru bisa berdiri. Masa-masa sulit, orang-orang yang meninggalkan kita, cacian, cibiran, kekecewaan, halangan, dan kendala, kadang tak bisa dihindari. Tetapi memutuskan untuk bangkit dan belajar adalah kunci membenahi diri. Setidaknya, kegagalan adalah tanda, kendala adalah tanda bahwa ada usaha yang kita lakukan. Dan usaha itulah yang berdampak untuk kita pada diri kita saat ini. Kini tinggal bagaimana kita membangun usaha itu dengan siapa dan untuk apa. Saat itu setidaknya pada diri saya bisa katakan tidak ada jalan yang salah selama kita bertanggung jawab atas jalan yang kita pilih dan mulai mewujudkannya. Adalah keraguan orang lain terhadap kita, adalah kekalahan pada masa lalu dan kegagalan, keringat dan peluh yang kita rasakan yang sebenarnya menempa kita untuk menapaki mimpi yang kita inginkan pada masa depan. Kalau sekarang kamu sedang mengalaminya, bersyukurlah. Lanjutkan apapun yang kamu sedang mulai atau yang kamu sudah mulai,
Karena entah esok, minggu depan, atau pada tahun-tahun mendatang, kamu akan melihat kembali masa-masa ini dan bersyukur karenanya. Kamu harus lebih bersyukur lagi ketika perjuangan itu kamu lakukan saat kamu masih muda-mudanya. Karena pada saat mudalah energi kita sedang banyak-banyaknya, pikiran kita sedang liar-liarnya, kita menghabiskan jatah kita untuk bisa belajar, berkarya, walau kadang terjatuh dan berdarah-darah. Kita pun masih punya banyak waktu pada akhirnya untuk menikmati itu semua pada masa depan. Kalau perjuangan saya saat saya masih SD bisa banyak sekali memberi pelajaran untuk saya saat ini, sehingga saya bisa berdiri di sini, saya pun percaya apa yang kamu lakukan saat ini, apa yang kita lakukan saat kita masih muda, akan terasa dampaknya pada hari-hari esok dan tahun-tahun esok. Kalau kita mulai sekarang, besar kemungkinan kita punya lebih banyak waktu pada masa depan untuk belajar lagi dan lagi, walaupun harus jatuh lagi dan lagi. Karena usaha takkan pernah habis dimakan usia. Maka tak perlu tunggu kaya, tak perlu tunggu habis usia muda untuk berkarya dan membantu sesama. Tak perlu dulu bisa menjangkau seluruh dunia, karena semua bisa dimulai dari yang paling sederhana, asalkan nyata. Mulailah dengan dunia di sekeliling kita. Coba saat ini kita tanya pada diri kita masing-masing. Sebenarnya apa sih peran kita? Siapa sih kita? Apakah saya seorang guru? Apakah saya seorang ketua? Apakah saya seorang pegiat bahasa? Apakah saya seorang mahasiswa? Apakah saya seorang pembuat konten? Yakinilah selalu ada celah untuk berusaha dan memberikan dampak positif untuk orang-orang di sekitar kita. Selalu ada yang bisa dilakukan sekarang, bahkan pada masa sulit sekalipun. Tidak apa kalau hatimu bergetar karena apa yang orang katakan kepadamu. Asal hatimu tidak gentar dan lihat bagaimana semesta mengaminkannya. Jadi mari lihat sekitar kita, tak apa habiskan waktu dengan berjam-jam pertemuan, mengikuti seminar, mengikuti organisasi, bertemu lebih banyak orang, telepon tanpa henti, atau membaca dokumen-dokumen yang bahkan kamu sendiri tidak tahu apa artinya, supaya kamu bisa belajar lagi. Atau tidak apa-apa harus menempuh berkilo-kilo jarak lebih jauh, atau mencoba dan gagal selama hidup kita bermakna, karena kita mau bermanfaat untuk sesama. Percayalah, kamu akan sampai. Teruslah percaya, teruslah bertanya apa yang sudah kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Jangan pernah berhenti, bertanggung jawablah atas apa yang kita pilih dan wujudkanlah sekarang. Terima kasih. Jadi Kak saya ini adalah anak keempat dari 4 bersaudara. Jadi saya punya 3 orang kakak. Jadi saya tumbuh di lingkungan yang sering sekali berkata atau apa ya, mungkin membandingkan kakak-kakak saya dulu dan saya sekarang. Jadi misalnya kayak, oh dulu kakaknya Anggi ini ya, dulu kakaknya Anggi ini gitu. Jadi dari situ saya merasa saya termotivasi untuk menjadi seperti kakak saya waktu itu. Wah, kakak saya itu ternyata berprestasi di sekolah gitu. Misalnya mereka juara ini atau ketua OSIS atau ketua apa gitu. Nah, di situ saya merasa saya juga bisa seperti itu gitu. Namun sepanjang perjalanan saya tumbuh, terutama saat SMP, saya sangat merasakan bahwa ternyata saya tidak bisa seperti kakak-kakak saya. Namun saya bisa seperti saya sendiri, tapi dengan versi yang menurut saya lebih baik dari mereka. Jadi mungkin dari lingkungan yang sedikit kompetitif itu ya saya dipupuk untuk iya untuk ayo kamu harus bisa seperti ini. Tapi ternyata yang saya pelajari, yang saya sadari sampai sekarang adalah kadang kita harus berhenti untuk berkompetisi dengan orang lain. Ya karena sebenarnya kompetisi yang paling sulit, kompetisi yang harus kita taklukkan adalah kompetisi dengan diri kita sendiri, Kak. Bagaimana kita mengalahkan rasa
takut, bagaimana kita mengalahkan rasa rasa tidak percaya diri. Pernah suatu hari ketika hari pertama saya harus mengajar di Australia, saya merasa khawatir. Lalu waktu itu orang tua asuh saya di sana berkata, "Today is the day that you are worried about yesterday." Jadi sebenarnya hari ini itu adalah hari yang kita khawatirkan kemarin. Jadi mau tidak mau hari ini pasti akan datang. Dan kadang kekhawatiran kita itu tidak terjadi. Daripada kita melalui hari ini dengan khawatir dan akhirnya kita tidak bisa memberikan versi terbaik dari kita, lebih baik kita berangkat dengan kepercayaan bahwa hari ini akan tetap terlewati dan yang harus kita lakukan hanyalah berusaha untuk memberikan sebaik-baiknya apa yang bisa kita berikan. Seperti itu, Kak. Wah, role model sebenarnya banyak ya, karena menurut aku role model itu nggak bisa cuma satu orang atau dua orang, tapi mungkin dalam hal apa? Mungkin kalau dalam hal kesabaran, komitmen itu kebetulan aku mengagumi ayahku sendiri, Kang Haji kebetulan. Karena kebetulan ayah juga lahir dari keluarga yang waktu itu kurang beruntung ya, kurang mampu, tinggal di kampung, namun akhirnya bisa menjadi sarjana pertama di kampungnya, dan itu pun berkat kesabaran dan komitmennya hingga saat ini. Lalu kebetulan beliau juga memiliki latar belakang pendidikan, dan dari situlah saya juga terinspirasi untuk menjadi seorang pendidik, bahwa ternyata sebenarnya walaupun kita sudah tidak bertugas, walaupun kita sudah pensiun, menjadi seorang pendidik adalah pekerjaan seumur hidup. Lalu mungkin kalau dari kalau dari sosok, saya suka sekali Najwa Shihab, saya juga suka Taylor Swift, bagaimana dia menyuarakan apa yang ia percaya lewat karya-karyanya, lewat lagu-lagunya. Kalau buku, saya suka Oki Madasari. Jadi banyak sekali sebenarnya role model yang saya miliki. Tapi saya beruntung bisa mengenal sosok mereka, dan selain itu di lingkungan saya juga saya dikelilingi orang-orang yang hebat. Seperti misalnya di Haplogic ini ada Kang Benhart yang menginspirasi saya dengan semangatnya seperti itu. Subscribe ke heartlogic.com dan jangan lupa untuk mengunduh Pranala App. Untuk video terbaru, kamu bisa klik video di kanan atas, dan untuk video rekomendasi bisa klik video di kanan bawah. Terima kasih.